Bang Is, apa kabar nih Bang Is? Alhamdulillah Aduh, Bang baik. ini enak banget ya di studio Serasi ya. Iya, 1001 ragam frekuensi bersama Bang Is. iya. Sama dengan Caca ini sekarang nih Bang, ada beribu pertanyaan yang mau ditanya Bang Is. Oke. Makasih Bang udah Iya, diundang ke sini terima kasih, Bang. Sehat Bang? sama-sama. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Di tengah urusan yang Iya, banyak ya Bang ya. Bang, ini Caca datang ke sini mhm, nggak dengan kepala kosong. iya. Bukan mau ngasih informasi, mau minta Oh informasi iya, sama Bang iya, Is. iya. Kalau hari ini nih, Heeh, nonton TV digital, iya. mantap Bang. Eh, Siarannya jernih tanpa mmm, gangguan, pokoknya mantul. heeh, Tapi Caca tuh nanya nih Bang, oke, TV udah ganti dari mmm. TV analog kita migrasi ke TV digital. Kalau radio gimana ya Bang ya? Bagus sekali nih pertanyaannya. Ini penting ini, pertanyaan penting. Jadi memang betul ya segala Eee, perangkat-perangkat elektronik atau sistem-sistem elektronik itu sekarang semuanya berpindah dari analog ke digital. Yang baru saja kita laksanakan nih kan TV ya, masyarakat yang sudah bisa menikmati TV digital pasti akan merasakan manfaatnya ya. Bedanya TV ketika masih analog dan TV setelah digital. Kenapa sih pertanyaan sebelum saya jawab Iya, tentang radio, kenapa sih kok harus pindah ke digital iya gitu betul itu, mungkin mhm. secara umum gitu ya. Karena memang analog itu adalah sistem yang lama. Sistem digital ini adalah sebuah peningkatan teknologi untuk meningkatkan kualitas. Kualitas, suara, kualitas gambar, kualitas video, dan juga mengefisiensikan spektrum frekuensi. Karena kalau kita sudah pakai teknologi digital itu, spektrum frekuensi yang digunakan jadi lebih efektif dan efisien, lebih sedikit lah, lebih lebar pitanya dari frekuensinya akan lebih sempit, lebih sedikit yang digunakan. Dan ya sehingga semua sistem teknologi itu sekarang sedang berupaya dipindahkan dari yang analog ke digital. TV sudah kita bisa rasakan manfaatnya. Nah, pertanyaan Caca tadi sekarang radio gimana? Mmm, Radio juga kira-kira hampir sama sebenarnya, tapi ada bedanya. Radio digital itu samanya dengan TV sama-sama berkualitas. Kalau kita pakai radio digital itu luar biasa. Musik itu waduh kalau kita dengar musik itu benar-benar kayak di kelas studio gitu. Jadi lebih hebat dari FM. Kita dulu kan ada radio AM. FM, AM Ya, ya? AM yang lama, yang Iya, jangkauannya luas tapi nggak bagus suaranya gitu, karena apa, masih banyak kresek-kresek gitu. betul. Nah, FM lebih bagus dari AM kalau dari segi kualitas, cuma jangkauannya lebih lebih kecil gitu. Jadi coverage areanya yang siaran radionya akan lebih lebih dekat lebih terbatas dibanding AM. Nah, kalau radio digital ini secara coverage-nya bagus, secara kualitas lebih bagus dari FM. Nah, itu kelebihannya ya, mengapa radio digital ini sekarang sudah mulai banyak digunakan di kota besar. Tapi ada bedanya dengan TV. Kalau TV migrasi dari analog ke digital, analognya dimatikan. Jadi Mmm. benar-benar semua TV jadi digital. Nah, kalau radio approach-nya agak beda dikit. Kalau radio itu yang lama AM, FM tetap bisa digunakan, berjalan tapi ada tambahan, jenis radio digital yang tadi kualitasnya jauh lebih baik. Kira-kira itulah perbedaan pendekatannya gitu. Jadi Bang, kalau misalnya kita bermigrasi ke radio digital, Mhm. saya misalnya dari Jakarta, boleh bisa dengerin radio di Bandung gitu? Ya, karena dia coverage-nya Oh. luas, jangkauannya jauh, maka areanya cukup jauh gitu, tidak seperti FM. Kalau di FM mungkin 20, 30 kilo kita sudah hilang siarannya. Harus ganti channel kalau untuk mendengarkan, radio yang lain. Karena daerahnya sudah berganti, tapi kalau digital lebih jauh kualitasnya, jarak jangkauannya. Tapi itu tadi kualitasnya bagus sekali. Oke. Heeh. Biasanya kalau nyetir nih Bang, kalau ke Mhm, basement, mhm. ya terowongan, Heeh. udah mulai tuh bisa nggak Iya, dapet sinyal, mati heeh, on off, iya, berarti nanti lebih baik lebih begitu Bang? bagus, lebih tajam, lebih suaranya jadi di daerah-daerah yang, tadi di basement dan Iya. sebagainya itu lebih kuat kekuatan sinyalnya dengan menggunakan radio digital gitu. Bagus sih kalau Iya, memang, kita bermigrasi ini perubahannya ke arah lebih baik ya Bang ya. mhm, Lebih jernih, sinyal lebih kuat, dan dijangkau di iya, seluruh wilayah iya, Indonesia. iya, Jadi semua bisa menikmati begitu ya Bang iya, ya? heeh, Oke.
Persiapannya gimana, Bang? Ya, persiapannya kan dari 2 aspek. Mhm. Pertama aspek penyediaannya, Oh, broadcaster-nya atau, radio siarannya harus mempersiapkan dengan, tentu peralatan yang baru. Peralatannya berbeda dengan radio AM dan radio FM. Dan yang aspek kedua dari sisi penerimanya, mmm, masyarakat. Karena radionya juga, harus ada kemampuan radio digital. Jadi kalau yang built-in nih biasanya di mobil kita beli apa, mobil udah ada radio di dalamnya adanya AM, FM. Nah mhm. sekarang sudah banyak lagi, apa namanya, radio yang built-in di mobil tuh sudah ada radio digitalnya Oh, gitu. Ada atau radio di rumah juga berbeda dengan radio yang AM, FM, ada radio digital gitu. oke. Jadi, agak bingung ini, Bang, Caca Mhm, bingung. Kalau misalnya TV iya, kita bermigrasi ke TV digital, ada alatnya STB ya, Bang, ya. Ini mhm, sekarang orang pada iya beli ini iya, semuanya. Misalnya kalau nanti kita bermigrasi ke radio digital, akan ada alat khusus tidak? Mungkin mobilnya bukan keluaran terbaru yang mhm, tidak bisa menangkap siaran radio digital, atau mungkin masih pakai apa ya, radio yang sederhana ya, Bang? Karena mhm, masyarakat kita masih ada mhm, juga yang pakai itu, gimana, iya. Bang? Ya kan tadi beda konsepnya, kalau Mmm, TV tadi karena akan bermigrasi itu benar-benar pindah, mati radio apa, siaran analognya. mhm. Kalau radio digital ini adalah tambahan. Jadi kalau kita punya radio biasa sekarang yang AM, FM, ya perlu ada tambahan radio digital. Oh. Di mobil keluaran yang terbaru itu sudah ada di dalamnya radio digitalnya gitu. Justru ini kayak jadi banyak pilihan-pilihan ya, Bang, Betul, ya? tambahan gitu. Mantap dong. Iya. Oke, sebenarnya waktu kita bermigrasi ke TV analog menuju digital, kita kan ternyata sudah ketinggalan jauh ya, Bang, ya. Di luar negeri itu ternyata sudah melakukannya jauh-jauh hari. Nah, kalau untuk radio digital gimana nih, Bang? Kita bandingin sama negara tetangga mungkin Iya. seperti apa? Radio digital ini memang berada dalam proses yang, tidak seperti TV digital yang sangat agresif melakukan perubahan. Radio digital ini sifatnya evolusioner, jadi Mmm, bukan revolusioner. Kalau TV itu revolusioner karena iya. agresif langsung mati analognya ganti digital. Kalau ini dia bertahap bertambah, banyak negara tetangga yang langsung sekarang menerapkan 2 sistem, baik itu TV AM, FM dan radio AM, FM dan radio digital. Saya boleh cerita dikit nggak bahwa radio Boleh. digital ini ada 2 teknologinya, jenis teknologi untuk radio digital, Mhm, yaitu, teknologi DAB plus dan mhm. teknologi DRM. Saya cerita, supaya Gimana tuh? sederhana, apa sih Gimana tuh, Bang? bedanya teknologi Iya. DAB plus dan DRM. Kalau DAB plus ini ibaratnya kalau kita lihat sebagai sebuah mall yang sangat besar. Megah tuh ya. Mall besar Mhm. kan banyak sekali toko-toko Iya, di dalam mall heeh. yang sangat besar itu. Nah, DAB plus itu kira-kira sebegitu, high, capacity. Jadi dia jumlah mall-nya banyak sekali. Tapi kalau DRM ini sama-sama radio digital, Mhm, tapi dia, kayak ruko, cuman 2 lantai, 3 mmm, lantai gitu. Tapi kalau DAB plus itu kayak mall, jumlah, tokonya sangat banyak. iya. Jadi artinya channel di dalamnya tuh banyak sekali, kalau DRM itu hanya seperti kayak ruko. Mmm, Jadi ada 2 jenis teknologi. Nah, tiap negara itu kalau tadi Caca nanya negara-negara tuh iya, kombinasi dengan 2 jenis teknologi ini. Antara DAB plus dan DRM itu, oke. gitu. Bang, kalau mengenai, radio digital ini sudah ngobrol nggak sih sama kantor-kantor berita radio? Heeh, Mhm, kantor-kantor radio, karena apakah mereka menerima niat baik ini iya. dengan, luar biasa atau mungkin, ya biasanya kalau orang suka nggak mau perubahan ya, Heeh heeh. udahlah yang seperti ini aja atau Iya bagaimana ini, Bang? iya. Kalau kita ngobrolnya dengan asosiasi, radio itu Mmm, punya asosiasi namanya iya PRSSNI. iya. Nah, radio dengan asosiasi itu dia, seluruh radio-radio, siaran itu bergabung di dalam asosiasi itu. Mmm, Kami sudah beberapa kali diskusi dengan, pengurus asosiasi iya PRSSNI ini, karena sekarang persoalannya kan di kota-kota besar ya, iya. seperti kayak di Bandung, Jakarta, Surabaya ini, kanal frekuensinya udah habis. Jadi kalau mau Oh, buka lagi radio FM itu udah nggak bisa. Karena,
sudah Penuh ya, udah penuh? penuh. Kalau Oh, kita puter-puter atau udah padat itu. pakai itu digital tuh jaraknya sudah sangat Iya iya, dekat-dekat. iya iya. Kalau makin dekat lagi dia terjadi interferensi, nggak akan bisa Mmm, didengar bagus kualitasnya. Maka untuk bisa mengatasi solusi kelangkaan jumlah spektrum frekuensi untuk radio itu, inilah makanya radio digital ini mulai kita akan perkenalkan. tapi memang banyak Bang keinginan untuk nambah channel-channel radio. Mungkin saya mau nanya sama Bang Is Mhm. sering nggak denger radio nih? Itu Oh, pertanyaan yang bagus. Jadi begini, radio itu dia media baru kan banyak ya, iya, ada internet, YouTube, apa betul. segala macam. Tapi radio itu punya pemirsa yang fanatik, punya pemirsa yang, masih cukup besar, bahkan itu kalau di Indonesia ini puluhan juta jumlah pemirsa Mmm, radio, yang masih sangat bergantung hiburan maupun beritanya dengan mendengarkan radio. Yang kedua, radio itu punya kelebihan terutama untuk mobility di mobil. ya. Jadi kalau ketika kita di mobil kita mau main YouTube, main internet kan Oh, bahaya itu ya ya. bahaya kan. Jadi orang, biasanya mengandalkan radio untuk mendengarkan ya hiburan, musik atau dengar berita dan sebagainya, itu menggunakan radio. Jadi artinya dia, dengan media-media yang lain tuh radio itu sifatnya complementary bukan, menghilangkan jumlahnya gitu, Iya, jumlah jumlah penggunanya masih banyak. ibaratnya kalau lagi galau nih nyetel radio, Ya, lagunya cocok sama suasana hati kita, seakan oh, alam pun bicara ya, Bang, ya. gitu ya. Oke, Iya, Bang, heeh, kalau Abang sendiri sedang mempersiapkan radio digital apa nih, Bang? Bolehlah, iya. Kita sebenarnya, karena kami diskusi ya dengan ya, para pelaku usaha tadi yang tergabung di PRSNCI, kita cari jalan keluar yang terbaik untuk di Indonesia. Jadi, teknologi DAB+ dan DRM itu akan mmm, kita adopt menjadi standar yang bersama-sama digunakan di Indonesia, karena masing-masing punya kelebihan kekurangan. Kalau dengan DAB+ tadi, mallnya besar, banyak, tapi dia membutuhkan, investasi yang lebih besar. Kemudian, biasanya orang menggunakan DAB+ tuh yang tidak mau repot. Jadi penyiar radionya atau radio siarannya tidak perlu menyiapkan infrastrukturnya sendiri, cukup mmm, sewa aja, karena kan mall besar. iya, Jadi kita di sana di tenan tuh cuman sewa saja. Tapi kalau DRM ini bagi pengusaha radio yang ingin punya sendiri. Jadi dia bisa siaran FM, siaran AM, sekaligus siaran digital dengan teknologi DRM. mmm, Jadi seperti ruko lah gitu. Gambarannya seperti itu. Nah, dua-dua kita akan, adopsi, kita akan beri, ruang kesempatan kepada masyarakat untuk memilih. Karena nanti, receiver-nya, radio penerimanya itu, jenisnya beda-beda antara DRM dengan DAB itu. oke. Bang, jadi kita tegaskan lagi Bang ya, supaya nggak Iya. misleading ini. Mhm Kadang-kadang kalau mhm. orang itu dengar ngomongan sepotong-potong itu suka jadi terprovokasi. Iya, Tidak ada mematikan FM atau AM kalau kita bermigrasi ke digital untuk radio, begitu? Tidak betul. ada ASO gitu Bang? Tidak ada Kenapa tidak sih ada. Bang? Ya itu tadi karena spektrum frekuensinya Oke. berbeda, kemudian kebutuhan terhadap spektrum frekuensi di radio AM FM juga tidak diperlukan seperti migrasi analog ke digital. Mmm, Kalau analog ke digital, TV analog dimatikan maka spektrum frekuensi ini sudah ditunggu buat kebutuhan seluler, buat internet cepat dan sebagainya. Sedangkan untuk radio ini, band radio AM FM itu tidak ada digunakan untuk teknologi yang lain. Jadi buat apa kita matikan? oke. Nah, Jadi tegaskan lagi nih Bang, untuk iya, listener nggak usah khawatir kalau bermigrasi ke radio digital tetap bisa menikmati, tapi pilihan channel-nya banyak gitu ya, banyak, mau yang analog tambah. ada, Iya, digital juga ada, begitu ada, Bang? betul. Tapi jadi bingung nggak sih Bang, Iya nanti para listener ini atau mungkin nggak sederhana kok, bagaimana Bang? iya. Kalau penggunaannya sangat sederhana Mhm. karena itu kan tinggal tombol. Jadi kalau kita pilih Oh, AM, FM, atau digital gitu kan, tiga oh, tiga tombol. Kemudian di masing-masing itu kan ada channel sendiri-sendiri. Nah, radio digital nih karena jumlahnya besar, itu nanti siarannya bisa lebih spesifik. Jadi mmm, misalnya ada radio yang khusus buat anak-anak, radio untuk kebutuhan yang hobi masak-memasak misalnya, atau radio yang hobinya urusan olahraga, sport gitu. Jadi, bisa disegmentasi lebih spesifik karena jumlahnya yang banyak itu.
Kadang kan sekarang radio ada macam-macam ya, satu udah ada hiburan, berita, campur aduk gitu, apa jenis, konten siarannya itu, gitu. Oke. Nah, ini terakhir nih, Bang. Heeh, Biasanya kalau yang bersiap itu menuju migrasi dari analog ke digital untuk TV, itu kan 2 pihak ya, Pak, ya. iya Penyedia siaran tersebut TV-nya iya sama masyarakatnya. iya. Untuk radio digital, masyarakat ada yang perlu dipersiapkan nggak sih, Pak? Ya ujungnya nanti ya harus mempersiapkan receiver-nya itu, Ah, penerimanya, harus ya beli alat tambahan untuk bisa mendengar radio digitalnya. Karena kan yang punya sekarang mungkin radio baru AM, FM-nya, nanti butuh radio digital. Bang, Caca datang dengan 1.000 Heeh, pertanyaan, iya. pulang itu 2.000 jawaban. Bang, makasih banget, Bang. Sama-sama. Bang, makasih banget ya, Iya, akhirnya terima kasih. terjawab sudah apa yang ada, nggak ragu lagi, nggak ada lagi misleading, Bang, Iya, semuanya komplit semua informasi. Caca tunggu, Bang, ini siaran radio oke digital, siap. dengar radio jernih tanpa gangguan Tanpa apapun. gangguan. Makasih, Bang Terima Is. kasih Mbak Caca.